Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dimanapun berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan. Hari ini tanggal 17 Maret 2024. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Wilia, dan teman-teman yang bertugas pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan kami akan sama-sama menemani pendengar untuk mengisi waktu Anda yang masih bekerja, baik itu di tempat-tempat Anda dimanapun berada, maupun di kantor pemerintah maupun swasta. Baik, untuk kesempatan siang hari ini program talkshow kita bersama Ketua Umum Komite Nasional, kami ulangi, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Ketapang periode 2025-2029. Nah, kami akan segera menyapa beliau. Ada Bapak Theo Bernadi Esos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Willy. Iya, gimana Bang Theo kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan selamat ya untuk saya panggil beliau ini akrabnya Bang Theo saja. Bang Theo, selamat atas dipilihnya menjadi Ketua Umum KONI Ketapang 2025-2029. Artinya 4 tahun ya Bang ya? Iya, 4 tahun sesuai dengan ADRT KONI, Pak. Baik, pendengar, Bang Theo ini sudah tidak asing lagi, khususnya di Kabupaten Ketapang bahkan Kalimantan Barat, karena beliau ini banyak sekali organisasi-organisasi yang diikuti semenjak beliau menjadi mahasiswa bahkan, dan setelah selesai kuliah, setelah terjun di masyarakat, dan begitu banyak organisasi yang beliau ikuti bahkan beliau pimpin. Salah satunya adalah Koordinator KAHMI Ketapang 2022-2027 ya Bang Theo ya? Iya. 2027, kemudian Ketua AJK 2022-2027 juga, dan Sekretaris PWI Ketapang 2021-2024. Berarti sudah berakhir nih Bang? Sudah dimisioner, Mbak. Oke, baik Bang Theo, saya ingin lebih jauh mengenal Bang Theo, atau lebih tepatnya masyarakat Kabupaten Ketapang. Kalau saya sih alhamdulillah sudah Ya kenal Mbak ya? Iya, kita sudah kurang lebih 10 tahun ya Bang Theo ya? Iya, lebih. Enggak, lebih dari 10 tahun. Jadi beliau tahu saya tahu beliau. Oke. Baik, Bang Theo, dulu cita-cita tuh sebenarnya jadi apa sih? Waktu ditanya-tanya sama orang-orang ketika sekolah dasar, SMP dan SMA, saya mau jadi pilot misalnya, apa tuh Bang Theo? Iya, kalau cita-cita dulu sebenarnya kurang lebih dengan anak-anak di tahun 90-an yang lahir, pertama jadi guru atau tentara, Mbak. Wow, nggak jadi dokter Bang Theo ya? Nggak. Oke, lanjut. Ya. Setelah waktu berjalan dan setelah memutuskan untuk masuk kuliah, gimana Bang Theo? Kenapa milih Visipol kan Bang Theo ya? Iya, Visipol. Kenapa milih Visipol ini? Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang kita punya keinginan, cuman jalan Tuhan skenario Allah lebih lain. Beda tapi banget. Ketika dijalani, rupanya ini yang terbaik buat kita. Oh iya, luar biasa, filsuf banget ini. Ya. Nggak salah ini jadi ketua umum KONI ini. Bawang puasa, Mbak. Jadi kayak gimana gitu. Oke Bang Theo, ini hari ke-17 loh Bang Theo. Iya. Dan biasanya di hari ke-17 itu kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Iya. Dan nanti malam Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang akan memperingati Nuzulul Quran ya. Baik Bang Theo, seiring berjalannya waktu lagi nih, kenapa Bang Theo memilih yang berhubungan dengan masyarakat luas? Apakah sesuai dengan gelarnya atau bagaimana nih Bang Theo? Iya, kalau berkaitan dengan kenapa kemudian kuliah di jurusan sosial, memang waktu itu pilihan pertama saya itu adalah di hukum, keduanya baru di Visipol. Nah, hanya saja memang kembali lagi skenario Tuhan ini kan tidak sesuai dengan yang kita harapkan juga, tapi ternyata memang ini yang terbaik. Jadi dari sejak itu kemudian saya menikmati proses yang ada di Visipol, kemudian ya beranggapan bahwasanya ternyata hidup bersosial ini adalah hidup yang paling asik lah untuk di masyarakat kita lah, khususnya di Indonesia, karena memang kita juga masyarakat timur yang ya memang ini
jadi bagian rutinitas sehari-hari. Oke. Jadi itulah alasannya sampai hari ini Bang Theo tetap berjalan terus dengan hal-hal yang berbau dengan pelayanan kepada masyarakat ya Bang Theo ya. Iya, iya Mbak. Oke, baik Bang Theo, di Kabupaten Ketapang ini sudah berapa tahun nih Bang? Saya kebetulan lahir di Mempawah, kemudian besar di Pontianak, tetapi mengabdikan diri di Ketapang sejak tahun 2014. 2014. Artinya udah jalan 11 tahun. Hampir 11 tahun. Betul Ya. kata saya tadi kan, kita 10 tahun kan Iya, kenalnya. betul. Baik Bang Theo, saya pertama kenal beliau ini karena memang kami tuh kerjaannya 11-12 ya Bang Theo ya. Iya, kurang Ya. lebih. Kurang lebih saya di elektroniknya, dulu Bang Theo di cetaknya. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu karena ada perubahan dunia digital, Bang Theo juga merambah ke dunia digital yang tentunya tetap komit dengan informasi-informasi seputaran Kabupaten Ketapang dan kegiatan pemerintah Kabupaten Ketapang ya Bang Theo ya. benar sekali, Baik Bang Theo, selama 10 tahun Anda berdomisili mempunyai KTP Ketapang nih, apa yang sudah Anda rasakan, Anda dapatkan selama 10 tahun ini Bang Theo, silakan. Ya, kalau yang didapatkan memang pertama kali ditugaskan di Ketapang, mindset yang kemudian keluar di pikiran saya itu adalah Ketapang ini mistis. Iya. Karena sewaktu kuliah sering dengar Ketapang ini ya, ada Padang 12. Padang 12 dan sebagainya kan. Oke. Namun ketika saya datang di Ketapang di bulan Mei, saya masih ingat 2014 itu ternyata ya stigma yang muncul di luar itu tidak seperti fakta yang ada di lapangan. Rasanya memang ya hal-hal mistis yang disampaikan, kemudian rasa takut masuk ke Ketapang itu terjawab dengan rasa nyaman karena memang masyarakat Ketapang itu sangat welcome dengan para pendatang. Kemudian juga ya pemerintah daerahnya komitmen untuk menjadikan Ketapang rumah besar bersama lah untuk siapapun yang tinggal di sini kan. Masya Allah, itulah yang membuat Bang Theo sampai hari ini tetap betah di sini. Iya, betah. Padahal saya juga sempat ditawarin sama kantor di Suara Pemret untuk kemudian naik tingkat sebagai redaktur, kemudian juga wakil Pemret, tapi buat saya kemudian karena saya udah betah di Ketapang, ya saya tetap menikmati profesi sebagai kepala biro Suara Pemret di Ketapang. Masya Allah. Jadi jabatan tidak akan menggoda apabila cinta sudah apa Bang? Iya, kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, rasa sayang sudah ada di hati, jabatan tidak menggoda. Bang Theo luar biasa sekali. Baik, Bang Theo, singkat kata tentunya Bang Theo sudah berkiprah 11 tahun, kurang lebih 11 tahun di Kabupaten Ketapang ini dengan segala prestasi yang luar biasa. Dan Bang Theo akhirnya kemarin menjadi Ketua Umum KONI Ketapang untuk periode 2025-2029. Proses sampai Bang Theo mengajukan diri atau dipilih seperti apa Bang Theo? Silakan. Kalau berkaitan dengan KONI, memang secara background meskipun saya bukan atlet, tetapi memang saya juga cukup menjiwai beberapa bidang olahraga. Iya. Nah, di AJK sendiri saya membuat sebuah event olahraga futsal yang namanya Jurnalis Ketapang Cup. Event ini sudah memasuki 1 dekade, di tahun ini 11 tahun. Iya, sesuai dengan kehadiran Bang Theo di sini dan seumuran. event ini juga saya anggap sebagai salah satu bentuk dampak kami untuk di Ketapang. Artinya kita menghadirkan banyak pemain dari luar, pemain timnas supaya mereka kenal dengan Ketapang. Nah, berangkat dari situ kemudian banyak kenal dengan para pegiat olahraga, tidak hanya futsal. Nah, kemudian ketika kontestasi ini dimulai, ya dorongan dari kawan-kawan cabur selaku pemegang hak suara ini mulai bermunculan. Nah, saya anggap ketika kawan-kawan meminta saya untuk maju, artinya kan ada sebuah tanggung jawab yang memang diberikan kepada saya untuk ya berikhtiar. Iya. Karena buat saya anak muda ini harus menjemput pengalaman. Betul. Tidak boleh menunggu. Kalau menunggu saya rasa pengalaman tidak akan datang. Jemput bola lah ya. Jemput bola. Oke. Jadi niat saya kemarin, apapun hasilnya mau saya terpilih atau tidak, buat saya ini bagian dari proses dan alhamdulillah berkat ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan kemudian support hampir semua cabur, akhirnya berjalan dengan mulus lah. Artinya secara aklamasi saya dipilih menjadi Ketua Umum KONI Ketapang. Kemarin kandidat ada berapa Bang? Kandidat cuma saya sendiri. Karena memang bicara KONI tentu ada aturan main sesuai dengan ADART. Nah, tentunya
karena memang dari awal saya sudah didukung oleh kawan-kawan cabur, kemudian sudah bergerak berikhtiar. Iya. Ya pada akhirnya saya yang cuma memenuhi syarat untuk maju sebagai bakal calon ketua umum KONI, kemudian ditetapkan sebagai ketua KONI di Musyawarah KONI kemarin. Oke, luar biasa sekali. Jadi prosesnya tidak terlalu ribet atau ruwet sehingga akhirnya diputuskanlah bahwa saudara Theo Bernadi Esos ini menjadi ketua umum KONI Ketapang 2025. Iya. 2029. Bang Theo, visi misi KONI Ketapang ini seperti apa sih, Bang? Mungkin saya nambahin sedikit, Mbak. Baik. Memang secara administrasi kontestasi KONI kemarin tidak terlalu ribet dan Iya. memang kan ketika kita pengen ikhtiar maju tentu kita harus memenuhi persyaratan. Hanya saja memang saya memahami dinamika yang ada pada saat kontestasi ini, Iya. bagaimana juga ada ya para pihak lah yang mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai anak muda belum layak memimpin KONI. Bukan orang asli Ketapang belum layak memimpin KONI. Oke. Cuman bagi saya itu sebagai stimulun menambah semangat bahwasanya kita harus buktikan bahwasanya kita tidak boleh mengotak-otakkan ini anak muda, ini orang tua, ini bukan orang asli Ketapang, ini orang asli Ketapang. Yang kita perlukan adalah hari ini komitmen itu untuk membesarkan olahraga dan memberikan dampak positif tentunya untuk ya kawan-kawan atlet dan juga daerah. Nah ini yang membuat saya kemarin semangat juga. Artinya buat saya ya sudut pandang yang berbeda ini bukan suatu masalah. Malahan saya juga bersyukur nih dengan adanya sudut pandang yang berbeda, artinya saya bisa mengevaluasi diri nih. Apa yang harus saya lakukan supaya ke depan saya bisa diterima oleh masyarakat Ketapang secara luas, tidak hanya di kumpulan-kumpulan tertentu saja. Oke, jadi secara menyeluruh ya gitu. Secara menyeluruh, Mbak. Baik. Nah, tadi kembali ke visi dan misi KONI Ketapang. Ya, kalau untuk visi sendiri, saya itu memang buat visinya sendiri kemarin. Saya buat KONI Rumah Bersama, wujudkan prestasi olahraga yang maju dan juga gemilang. Nah, kenapa saya buat KONI Rumah Bersama? Karena memang saya pengen buat hari ini KONI tidak lagi hanya milik para cabang olahraga. Artinya para pegiat olahraga yang belum ada kesempatan menjadi pengurus KONI, belum ada kesempatan menjadi pengurus cabur, ya mereka juga bisa bernaung di KONI. Artinya meski secara aturan anggota KONI itu adalah para cabang olahraga yang terdaftar, tapi buat saya ya siapapun itu yang punya niat dan juga semangat olahraga ya harus juga kita bisa naungi secara bersama-sama sepanjang niatnya positif. Nah kemudian dari turunan visi itu saya dibuat 7 misi juga kemarin. Yang pertama membangun soliditas dan juga sinergitas KONI Ketapang dengan para pengkap, pengcap, pemerintah daerah juga saya kader terkait. Nah artinya sinergitas ini harus kami bangun di KONI dengan para pengurus cabang olahraga yang hari ini jumlahnya 46 cabang olahraga, dengan pemerintah daerah dan juga dengan para pihak-pihak terkait. Nah kenapa ini perlu dibangun? Kita pengen dapatkan trust lah dari para pihak ini. Ketika trust atau kepercayaan dari dapat, tentunya komunikasi ke depan akan lebih mudah nih. Apapun yang menjadi program KONI ke depan tentu bisa mendapat support para pihak. Terutama yang paling penting adalah support dari para cabur, karena hari ini yang memiliki sumber daya manusia untuk mendapatkan prestasi itu bukan KONI tetapi adalah para cabang olahraga. Sehingga tentu KONI harus menjadi tempat yang paling nyaman lah untuk para cabang olahraga supaya ya kita bisa sama-sama semangat untuk menciptakan prestasi yang mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, luar biasa. Visi misi KONI yang kepengurusan tahun 2025-2029 ini sudah Bang Theo sampaikan. Nah, untuk susunan kepengurusan ini ada berapa orang nih Bang Theo yang ada di KONI Ketapang ini? Mungkin belum masuk ke pengurusan, ada 6 misi yang mungkin saya perlu gambaran sedikit. Oh iya, 6 misi. Yang kedua berkaitan dengan transparansi, akuntabel dan juga tepat sasaran pengelolaan keuangan. Nah, artinya hari ini KONI memang mendapat perlakuan istimewa dari hierarkinya dari pusat karena memang dibiayai oleh negara untuk penganggaran. Nah saya pengen ya tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengurus KONI. Artinya KONI harus benar-benar bisa merealisasikan anggaran yang ada untuk kepentingan cabang olahraga. Makanya saya dari awal juga secara pribadi saya sampaikan kepada kawan-kawan cabur yang mendukung, kami buat kesepakatan bahwasanya KONI tidak boleh menjadi tempat untuk kasarnya mencari makan lah. Dalam artian cari untung bahkan. Cari untung. Dalam artian ya KONI boleh jadi tempat cari untung tapi untuk para atlet karena memang mereka yang berjasa untuk meraih prestasi. Nah semoga ini bisa berjalannya waktu bisa terus amanah lah menjalankan ini. Kemudian pembinaan bagi pengcap dan juga pengkap yang berkeadilan. Artinya ya harus
berkeadilan bukan berarti sama rata lah kalau buat saya pribadi. Iya, Artinya berkeadilan sesuai dengan porsi juga sesuai dengan kebutuhan. Nah ini juga saya mohon kepada kawan-kawan cabang olahraga untuk bisa memahami ketika kita punya pola pikir untuk merubah KONI menjadi rumah bersama, kemudian merubah sesuatu menjadi berkeadilan, artinya kan ya para pihak mungkin bisa memaklumi lah. Walaupun mungkin saya yakin ketika ini coba dilakukan ada mungkin protes dan lain sebagainya, ya saya anggap ini bagian dari dinamika yang harus saya lalui, karena memang bagian terpenting menjadi seorang ketua itu bukan hanya mengakomodir kepentingan orang banyak, tetapi juga bisa memanajemen supaya para pihak bisa paham bahwasanya ini kepentingan lebih utama dibandingkan kepentingan kelompok ataupun pribadi. Oke, luar biasa. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana. Saya rasa memang hari ini di Ketapang dengan komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Pak Alexander Wilio dan juga Pak Jamur Yamir yang komitmen membangun olahraga, apalagi Pak Alek ini sejak dari Sekda sudah komitmen untuk membantu kawan-kawan di dunia olahraga. Iya, salah satunya komitmen membangun GOR Indoor di masa kepemimpinan beliau waktu menjadi Sekda, dan hari ini juga ketika jadi Bupati, GOR Indoor menjadi salah satu program prioritas yang harus dituntaskan. Nah, artinya ketika kita juga punya udah GOR Indoor, kita tinggal melengkapi sarana prasarana yang lainnya. Nah ini ketika bisa dilakukan, target kami 2030 ya Ketapang bisa jadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov yang selama ini tidak pernah dilakukan di Ketapang. Jadi mohon juga restu dari masyarakat dan juga para cabur, terutama pemerintah daerah ke depannya. Baik, luar biasa cita-cita dan harapan dari seorang ketua KONI terpilih Kabupaten Ketapang. Dan yang kelima, saya anggap yang juga cukup penting adalah digitalisasi informasi. Artinya itu penting banget tuh Bang ya. Di era digital ini tentu KONI harus punya wadah yang bisa menjadi tempat untuk para cabur, pengurus KONI maupun siapapun pegiat olahraga untuk mengaktualisasikan diri lewat kegiatan-kegiatan yang terpublikasikan ke masyarakat ramai. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang dilakukan kemudian dianggap tidak ada kegiatan. Ya tidak juga menyalahkan masyarakat, tetapi yang harus kita benahi bahwasanya ya kita punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan setiap kegiatan lewat ya aplikasi-aplikasi ataupun lewat website yang mungkin di depan juga akan pelan-pelan coba KONI benahi juga lah. Kemudian mensinergikan desain olahraga besar nasional dengan desain olahraga daerah, yang ini memang juga menjadi bagian penting karena berkaitan dengan urusan kolaborasi antara pemerintah daerah, KONI dan juga Kemenpora dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mencoba menumbuh kembangkan minat masyarakat Ketapang dalam dunia olahraga lah. Ini mungkin sedikit agak berat karena memang soal minat ini kan soal keinginan pribadi, tapi mungkin sebagai ikhtiar ya tentu harus kita lakukan ke depannya. Pancingan harus dilakukan, iya. Dan mungkin terobosan-terobosan lainnya berkaitan dengan ya kerjasama dengan para pihak mengenai beasiswa dan lainnya itu juga telah kami coba godok supaya ke depan ya ada dampak-dampak positif atau legasi yang bisa ditinggalkan lah ketika memang sudah selesai di KONI. Baik. Sejauh ini Bang Theo kurang lebih sudah hampir 11 tahun di Kabupaten Ketapang. Bang Theo juga bersama teman-teman AJK selalu membuat gebrakan-gebrakan terutama khususnya olahraga ini. Minat dan keinginan anak-anak muda khususnya di bidang olahraga ini di Kabupaten Ketapang seperti apa sih yang terlihat oleh Bang Theo? Nah, kalau menurut sudut pandang saya pribadi, memang Ketapang ini kan punya banyak sumber daya manusianya, dalam artian jumlah penduduk banyak, kemudian usia produktif di angka 18-40 tahun juga jumlahnya cukup signifikan. Kalau melihat dari data pemilu kita yang kemarin, nah, artinya ini usia-usia yang memang harusnya mereka punya semangat luar biasa untuk di dunia olahraga. Apalagi beberapa cabang olahraga di Ketapang cukup menarik minat para anak-anak muda. Ya misalkan olahraga futsal, sepak bola, kemudian basket, badminton, tenis meja, dan juga olahraga-olahraga lainnya yang memang kalau saya lihat ya punya daya tarik tersendiri kepada anak-anak muda ini. Tinggal bagaimana juga kolaborasi antara cabur kemudian juga dengan KONI membuat daya tarik ini jangan hanya musiman, dalam artian jangan hanya anak-anak ini sukanya dengan olahraga ketika ada event, ketika menjelang kejuaraan Poprov dan sebagainya. Artinya kita pengen membina hari ini anak-anak ini menjadi atlet yang memang ya juga menjamin juga masa depan mereka seperti apa kan. Nah walaupun ini tentu tidak mudah, tetapi ketika niat baik ini bisa kita jalankan dengan
ikhtiar-ikhtiar yang tidak putus, saya rasa juga ke depan akan menjadi pilot project lah, sehingga ya Ketapang benar-benar menjadi daerah yang bisa menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang juga tidak hanya dalam bidang olahraga tetapi juga berdampak bagi kehidupan pribadi atlet tersebut. Oke, baik, Bang Theo luar biasa ya. Sudah merencanakan apa saja ini Bang Theo, selain tadi yang sudah disebutkan untuk kegiatan KONI ini dalam jangka pendek nih Bang Theo? Nah, untuk jangka pendek kebetulan per tanggal 14 Maret SK KONI Ketapang pengurus sudah keluar. Iya. Nah, SK ini menjadi dasar kami untuk melakukan hal-hal administrasi terhadap upaya-upaya jangka pendek yang telah dibuat. Yang pertama tentu dalam waktu dekat kami akan membuat surat edaran kepada para cabang olahraga di Ketapang. Ada berapa Bang? Ada 46 cabang olahraga 46 cabang sampai ya, hari ini. Oke, banyak lumayan itu. Banyak lumayan. Jadi cabang-cabang ini akan kami surati meminta supaya mereka juga bisa tertib administrasi berkaitan dengan SK kepengurusan. Nah, kenapa ini penting? Karena memang kita pengennya orang-orang yang ada di cabang olahraga ini orang-orang yang memang sebenarnya memang punya hobi dan juga minat mengembangkan olahraga. Nah, ketika itu sudah ada, artinya mereka juga akan memenuhi standar-standar organisasi. Misalkan SK-nya jangan sampai telah lewat. Kalaupun telah lewat harus dilaksanakan muskap atau mungkin melaksanakan perpanjangan ke Pemprov lewat rekomendasi KONI Ketapang. Nah, ini harus dibenahi pelan-pelan karena memang ini berkaitan dengan legalitas. Saya juga tidak mau di era KONI sekarang cabang-cabang olahraga yang di Ketapang legalitasnya tidak jelas. Dalam artian mungkin ada yang SK-nya sudah mati 2-3 tahun yang lalu. Tapi tidak diurus. Nah, kita pengennya ayo kita sama-sama benahi administrasi supaya ketika apapun itu yang kita dapat dari pemerintah daerah, kita tidak ada hambatan dan juga kendala. Nah, ini yang akan disurati. Kemudian juga yang dalam waktu dekat akan digodok bagaimana kami meminta cabang olahraga nanti lewat surat edaran resmi mempersiapkan diri untuk persiapan membuat rekening tabungan. Artinya kita pengen biaya-biaya yang memang disalurkan pemerintah daerah lewat KONI itu langsung ke masuk rekening cabang olahraga. Tidak menumpuk di KONI. Tidak menutup KONI. Kedua, tidak melalui cash money. Artinya ketika ditransfer ke masing-masing cabang olahraga, maka tanggung jawabnya itu kemudian akan berada di para cabang olahraga dan juga mengurangi hal yang tidak diinginkan lah. Bisa dipertanggungjawabkan lah anggaran dana yang sudah diberikan oleh pemerintah itu tadi ataupun bahkan perusahaan dan lain sebagainya. Dan itu kita harapkan dengan niat baik dari kawan-kawan di KONI juga bisa dibarengi dengan komitmen kawan-kawan cabang untuk memenuhi pertanggungjawaban ketika memang dana itu dikirim. Supaya jelas anggaran negara yang kita gunakan itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan perwakilan dari Poltek Ketapang. Nanti juga akan kami surati untuk audiensi dengan Pak Direktur untuk membangun MOU lah antara KONI dengan Poltek berkaitan dengan kemampuan pemberian beasiswa kepada para atlet-atlet ke depannya. Nah, ini kan belum pernah dilakukan. Juga baru menjadi wacana. Semoga wacana ini dimudahkan jalannya. Sehingga memang ya dampak KONI ini tidak hanya sebatas memanajemen organisasi, manajemen cabang, tapi juga memberikan dampak positif keluar, yaitu memberikan hal-hal baik untuk para atlet yang memang dianggap berprestasi dan layak untuk mendapatkan beasiswa. Sehingga pendidikan mereka juga terus bisa berlanjut selain berprestasi di bidang olahraga. Karena kan memang kita pahami di Indonesia juga khususnya di Ketapang tidak semua atlet itu punya kemampuan finansial yang lebih, sehingga memang kita harus juga pikirkan itu walaupun memang berat. Ya semoga niat baik kita ini dimudahkan jalannya lah. Amin. Luar biasa banyak sekali terobosan-terobosan yang sudah direncanakan dan insya Allah akan terus dilakukan ya Bang Theo ya. Yang terakhir, selain akan menggelar pelantikan atau pengukuhan setelah Lebaran, kenapa kami pilih Lebaran? Karena memang setelah Lebaran karena memang kami akan menyondingkan acara itu dengan rapat koordinasi atau rapat kerja. Artinya raker tadi semua cabur akan diundang, kemudian kami akan membahas persiapan untuk Poprov karena memang di tahun 2026 Kalbar akan menggelar Poprov, KONI Kalbar akan menggelar Poprov, dan sehingga memang ini menjadi juga tantangan tersendiri lah. Bicara prestasi Ketapang, jika tahun depan 2026, jika mengacu pada urutan Poprov di tahun 2022, kita berada di peringkat 4.
dari 14 kabupaten kota. Harus satu dong kayaknya sih. Nah, Amin. ini yang kita coba ikhtiarkan. Meskipun kalau saya pribadi menilai prestasi olahraga tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi Perolehan medali pada saat kejuaraan, tetapi memang ini penting supaya bisa memacu kita semuanya untuk ya ayo kita sama-sama berkomitmen untuk meraih prestasi, karena memang kita sadar pemerintah ketika memberikan anggaran kepada KONI tentu juga punya ekspektasi yang besar, tidak hanya soal pembinaan tetapi juga soal prestasi. Nah, ini yang harus menjadi stimulus kami supaya kami bisa membenahi semuanya pelan-pelan, tetap melanjutkan hal-hal baik, kemudian memperbaiki hal-hal yang mungkin dianggap kurang baik, supaya memang ya di Poprov 2026 kita bisa juga berbuat lebih baik lah. Kalau bisa paling tidak masuk 3 besar. Oke, amin. Jadi sekitar tanggal berapa ini Bang Teo pelantikan nih? Pelantikan kita mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga di bulan April, Mbak. Masya Allah. Itu artinya Radio Kabupaten Ketapang ini luar biasa ya, bisa menghadirkan seorang ketua KONI walaupun belum dilantik. Iya. Terima kasih banyak Bang Teo ya. Padahal kita sudah komunikasi beberapa minggu yang lalu, tapi ternyata rupanya Bang Teo menunggu SK yang keluar. Itu bisa dipahami. Oke, baik, ada lagi Bang Teo, harapan Bang Teo kepada orang tua para atlet ini. Bang Teo tadi sudah menyampaikan bahwa tidak semua atlet Kabupaten Ketapang ini punya finansial yang memadai dan seterusnya, perlu bantuan ini dan itu untuk keberlanjutan mereka agar mereka tetap menjadi atlet. Harapan kepada orang tua dan atletnya itu sendiri, silakan. Ya, kalau harapan tentu yang pertama saya menyampaikan harapan besar kepada pemerintah daerah, karena saya meyakini di bawah kepemimpinan Bapak Alexander Wilio dan juga Pak Jamhuri Amir, beliau orang-orang yang komitmen juga untuk mengembangkan dunia olahraga. Nah, tentu dengan komitmen ini bisa menjadi tambahan semangat kami di KONI untuk menyampaikan program-program yang ke depan dapat berdampak pada cabur dan juga para atlet. Nah, untuk para cabang olahraga, kemudian para atlet, para orang tua, tentu kita memiliki prioritas hidup yang mungkin tidak hanya sebatas di dunia olahraga. Tapi bagi kita yang memang punya hobi, punya keyakinan, tentu saya berharap ya semua pihak ini bisa berkolaborasi bersama lah. Kolaborasi meskipun masing-masing punya dinamika yang harus dilalui. Nah, hari ini saya pastikan KONI Ketapang berusaha akan selalu hadir untuk para atlet, para cabang olahraga sesuai dengan kemampuan baik yang organisasi miliki maupun saya pribadi miliki. Artinya ya ini menjadi bagian tanggung jawab kami di KONI, saya sebagai ketua dan juga jajaran untuk memberi dampak positif lah pada para pihak. Dan kita tentu berharap hari ini kehadiran KONI Ketapang bisa menambah semangat juga. Dalam artian ya kita paham hadir di tengah-tengah cabang olahraga, hadir di tengah-tengah atlet tidak hanya bicara soal bantuan finansial, tetapi juga support secara mental, support juga secara dukungan moral, tentu itu juga sangat dibutuhkan oleh para pihak. Sehingga memang ya tentu ini menjadi bagian kerja-kerja KONI yang harus kami realisasikan lah. Iya. Jadi yang terakhir tadi total kepengurusan KONI ada berapa orang ini Bang Teo? Kalau kepengurusan KONI mayoritas kita ngambil dari representasi kawan-kawan cabang olahraga, kemudian ditambah dengan beberapa unsur di pemerintahan yang kami anggap profesional dan punya kemampuan dalam membantu pengelolaan anggaran, keuangan dan juga hal-hal teknis lainnya. Nah, totalnya ada di angka sekitar 70 orang, Mbak. Lumayan banyak. Itu jumlah yang cukup atau memadai atau bagaimana Bang Teo untuk? Saya rasa jumlahnya cukup banyak. Tapi saya anggap jumlah yang banyak ini tentu juga menjadi tantangan tersendiri buat kawan-kawan di KONI. Tapi balik lagi, KONI ini tidak hanya bicara soal kuantitas jumlah pengurus, tetapi yang paling penting adalah kualitas. Dan saya anggap semoga dengan jumlah kuantitas yang banyak, kualitasnya juga besar. Walaupun tidak semuanya bekerja, ya saya yakini kualitas yang ada di kawan-kawan di KONI hari ini akan dapat berbuat banyak lah untuk hal-hal positif di Ketapang. Baik, berarti nanti kejuaraan futsal AJK ini tetap berlanjut ya Bang Teo ya? Kalau futsal AJK insya Allah tetap berlanjut karena ini menjadi agenda tahunan lah. Baik, secara umum Bang Teo melihat potensi olahraga di Kabupaten Ketapang ini secara umum? Kalau secara umum tentu Ketapang menjadi salah satu kabupaten yang selama ini juga diperhitungkan lah dalam kancah-kancah dunia olahraga di tingkat provinsi. Nah, itu bisa dilihat dari raihan medali
Meskipun kita pahami proses raihan medali ini tidak semuanya melalui jalur pembinaan. Dalam artian ada hal-hal teknis yang juga harus kita benahi. Nah, makanya dengan adanya Gor Indoor ke depan, komitmen dari Pemda, dari Pak Alik untuk membangun Gor Indoor melanjutkan sampai tuntas, tentu ini akan menambah potensi-potensi olahraga yang di Ketapang. Karena dengan adanya Gor Indoor artinya banyak fasilitas cabang olahraga yang bisa terpenuhi di sana. Nah, dan terpusat pelatihannya di sana. Nah, ini tentu sangat membantu. Dalam artian hari ini cabang-cabang olahraga yang tidak punya fasilitas untuk berlatih, ketika ada Gor Indoor mereka punya fasilitas untuk berlatih. Punya semangat juga timbul. Nah, ini juga menjadi semangat kami di KONI untuk mengajukan Ketapang menjadi tuan rumah pada Poprov selanjutnya. Nah, karena emang Ketapang sangat layak. Bicara soal transportasi kita bisa lewat banyak jalur. Bicara soal penginapan di Ketapang luar biasa. Banyaknya. Kemudian ketika kita menjadi tuan rumah tentu akan menjadi dampak yang berkelanjutan, dalam artian UMKM jalan, kemudian lapang-lapang kerja dadakan juga jalan dan lain sebagainya. Nah, ini yang coba kita kejar jangka panjang ke depan, walaupun tetap kita berharap pemerintah daerah mendukung langkah-langkah yang ada di KONI, dan saya yakin pemerintah daerah akan komitmen melakukan itu. Baik, ada lagi Bang Theo sebelum kita tutup barangkali? Terakhir mungkin pesan saya kepada seluruh masyarakat Ketapang, khususnya para pegiat olahraga, para cabang olahraga, para atlet. Ya, hari ini saya menjadi ketua KONI tidak hanya atas keinginan pribadi, tetapi juga dorongan dari kawan-kawan cabang olahraga, dan tentu keinginan dan juga tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya ini menjadi beban tersendiri buat saya, karena bagi saya sendiri sesuatu yang telah dijalani harus dituntaskan. Dengan tidak menuhankan sebuah hasil, tapi saya akan menikmati proses step by step sampai dengan periodisasi ini selesai. Nah, saya mohon dukungan kepada masyarakat Ketapang, para pengurus olahraga, para atlet untuk bersama-sama lah kita berkolaborasi. Kalaupun ada hal-hal yang dianggap tidak berkenan di hati kawan-kawan, ya saya membuka diri untuk dikritik. Artinya bagi saya pemimpin juga wajib dikritik supaya ada evaluasi diri. Jadi jangan sampai di depan saya kemudian tidak berani mengkritik, di belakang mengkritik. Saya pengennya kita sama-sama duduk semeja, kita cari solusi sama-sama. Dalam artian ini untuk kemajuan daerah kita yang kita cintai, Ketapang ini. Ketapang. Jadi balik lagi, meskipun saya ini lahir di Mempawah, besar di Pontianak, tapi hari ini saya sudah mengabdikan diri di Ketapang lewat tanggung jawab saya sebagai jurnalis, kemudian hari ini sebagai ketua KONI Ketapang. Nah, saya berharap dukunganlah para pihak, kemudian juga kepada para investor yang ada di Ketapang. Ke depan kita berniat untuk bisa mencarikan bapak angkat cabang olahraga, walaupun niat ini sudah digaungkan sebelum-sebelumnya. Nah, semoga di periode ini niat ini bisa dimudahkan jalannya dengan adanya peraturan-peraturan yang bisa menaungi, dan juga dengan adanya semangat baik dari para investor yang ada di Ketapang, supaya dunia olahraga di Ketapang tidak hanya berfokus pada bantuan pemerintah daerah, tapi juga bisa mendapat support dari pihak-pihak CSR dan juga swasta yang bisa membantu kemajuan. Dan saya pastikan ketika olahraga Ketapang maju, ini bukan prestasi saya sebagai ketua KONI, ini adalah prestasi kita semua yang hari ini pengen Ketapang menjadi lebih baik dalam dunia olahraga. Amin. Terima kasih banyak Bang Theo atas kehadirannya, atas ilmunya, anak muda yang luar biasa. Saya ini ya angkat topi ya untuk beliau, ini luar biasa banget. Prestasinya sudah tercatat sejak kurang lebih 10 tahun di Kabupaten Ketapang. Selamat ya buat Bang Theo dan teman-teman. Salam buat rekan-rekan yang ada di KONI Ketapang, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran, kemudahan dan kesuksesan. Baik, pendengar, terima kasih banyak atas perhatian Anda, atas kebersamaan Anda sudah mendengarkan siaran kami di frekuensi 95.2 MHz Radio Kabupaten Ketapang. Juga penonton sosial media Radio Kabupaten Ketapang ada nanti di channel YouTube, ada di Instagram, kemudian Facebook dan seterusnya. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi Bang Theo terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin nanti pelantikan juga kami mungkin bisa diundang juga untuk melaksanakan peliputan ya, dan tentunya sukses untuk kita semuanya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa di hari ke-17 ini. Tetap semangat puasanya, berkah selalu. Saya Wilia dan teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat siang menjelang sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.